Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tema pada pertemuan ini adalah iman transformatif. Seringkali umat Islam memahami iman dalam konteks keyakinan, kepercayaan. Iman dimaknai kepercayaan tentang adanya Allah, kepercayaan tentang adanya para malaikat, para utusan Allah, hari akhir, dan qada qadar. Kepercayaan ini sifatnya teologis normatif, berkaitan dengan keyakinan. Untuk itu, di era kontemporer ini kita harus memaknai bahwa iman itu berdimensi sosial yang sering kali disebut sebagai iman transformatif. Iman yang basisnya adalah sosial. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan sebuah ilustrasi tentang keimanan yang berkaitan dengan sosial. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak praduga salah. Positif thinking perlu dibangun. Jangan dalam kehidupan sosial ini yang selalu kita munculkan adalah negatif thinking kepada orang lain. Kategori di dalam Al-Quran ini sebagai tindakan dosa. Oleh karena itu, dalam konteks sosial, kita jangan memandang orang lain itu salah. Kita jangan memandang orang lain itu keliru sebelum tahu persis tentang tindakan orang lain itu sendiri. Inilah bangunan keimanan yang diungkap oleh Al-Quran, bangunan positive thinking. Selain itu, Allah mengajarkan kepada kita jangan tajassus, jangan selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Manusia hidup di muka bumi ini tidak ada yang sempurna, penuh dengan kekurangan. Manusia diciptakan oleh Allah ini dalam kondisi lemah. Oleh karena itu, jangan kita mencari kesalahan orang lain. Sekaligus Allah juga menyampaikan wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian di antara kalian mengumpat, menggibah sebagian. Karena mengumpat dan menggibah ini tentu tindakan yang tidak baik. Dikategorikan di dalam Al-Quran sebuah pertanyaan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah satu di antara kalian itu suka untuk memakan daging saudara kalian sendiri? Tentu saja fakarihtumu, kalian ini benci. Al-Quran dalam konteks ini mengibaratkan dalam kehidupan sosial, jangan kemudian kita ini mengumpat orang lain, menghibah orang lain, karena kita diibaratkan telah memakan daging bangkai saudara kita sendiri.
Tentu saja kategori Al-Quran kepada kita ini sangat menjijikan. Tidak logis dan tidak layak orang lain itu makan bangkainya saudara sendiri. Bahkan mungkin dalam dunia kompetisi, dalam dunia yang berkaitan dengan pengejaran karir, kita dianjurkan jangan kemudian melakukan tindakan yang tidak wajar. Kita mengumpat orang lain. Hal ini diibaratkan kita ini sama dengan bertanding atau berkompetisi dengan mayit, dengan bangkai. Tentu saja bangkai atau mayit tidak bisa membela diri. Kita sebagai umat yang hidup tentu kita dikategorikan sebagai pemenang. Kompetisi seperti ini adalah tidak wajar, tidak logis dan tidak rasional. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita tentang keimanan transformatif ini. Mari bangun basis sosial itu sendiri. Dengan demikian harapan kita menjadi umat yang utuh di dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis pun Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ini berkata baik. Jika tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya dia diam. Apa makna di balik hadis ini? Jangan engkau ini menyakiti orang lain. Jangan engkau ini menghancurkan orang lain. Jika engkau ini tidak mampu, cukup diam. Tidak perlu kita ini menyakiti. Maknanya adalah transformasi sosial, bahwa dalam kehidupan ini mari kita bangun dunia kehidupan yang logis dan wajar, yang tidak menyakiti orang lain. Kehidupan bertetangga juga diajarkan oleh Islam. Jangan kemudian kita hidup penuh dengan kemewahan, kita hidup dengan ketenteraman, tetapi di balik semua itu tetangga kita dalam kehidupan fakir, tetangga kita dalam kondisi miskin. Inilah bangunan yang harus kita letakkan, keseimbangan di dalam hidup itu sendiri. Dalam hadis diungkap oleh Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Tidak perlu kita mencari yang jauh untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Mari kita bangun lokalistik ini. Barangkali ada tetangga kita yang mungkin dalam kondisi kefakiran, kondisi kemiskinan. Disitulah letak bangunan kita untuk membantu mereka. Dengan demikian harapan kita hidup ini tidak penuh dengan permusuhan. Hidup ini tidak penuh dengan ketidakmenentuan. Tapi hidup ini dibangun dengan suasana yang sejuk, aman, dan tentram secara khusus di dalam bertetangga itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan dikategorikan sebagai Rasul, dikategorikan sebagai keimanan yang transformatif. Dalam hadis diungkap oleh Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahim." Orang yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menyambung sanak familinya. Mungkin kita tidak sadar bahwa ada di antara famili kita yang ada di kejauhan. Mereka dalam kondisi tidak menentu, mereka dalam kehidupan yang tidak baik. Maka kepekaan di dalam sosial harus kita bangun. Dimensi yang dekat dilakukan terlebih dahulu. Dalam konteks hubungan kefamilian, kekeluargaan, tidak ada bangunan struktur yang kemudian ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Yang ada adalah kesetaraan. Jangan kemudian kita menganggap karena struktur kita ini lebih tinggi, lantas kita tidak mau mendekati famili,
atau keluarga kita yang strukturnya lebih rendah, atau mungkin sebaliknya. Untuk itu, bangunan transformasi sosial yang mengarah kepada keimanan harus kita letakkan secara proporsional. Dalam konteks yang semacam ini, maka yang sebenarnya iman itu tidak hanya kita bangun dalam hal yang berdimensi vertikal dan berhubungan secara langsung kepada Allah, tetapi ada koneksitas konteks iman ini dengan transformasi sosial. Hubungan vertikal kita baik di hadapan Allah dengan melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh Allah, tetapi hubungan horizontal kita pun juga kita lakukan sebagai manifestasi di dalam makna teologis yang mengarah kepada makna sosiologis itu sendiri. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.